Baik, selanjutnya pembahasan tentang tabel seleksi dan tabel ultima, sama nanti satu subbab lagi yang terakhir, hukum mortalita. Di bagian ini Anda dikenalkan dengan istilah tabel seleksi dan juga tabel ultima. Jadi gambarannya seperti yang diuraikan seperti ini. Saya jelasin via ini saja. Tabel mortalita itu dapat didasarkan pada pengalaman dari populasi di mana datanya dapat diperoleh dari sensus penduduk. Tadi sudah jelasin ya, jadi kita ambil sensus penduduk, data dari sensus penduduk di daerah ini misalkan, atau kita ambil langsung pas angkanya misalkan kayak tadi 100.000 misalkan, kemudian dibikin tabel mortalita. Nah, akan tetapi tabel mortalita yang diperoleh dari populasi umum seperti ini tidak dapat dipakai pada perusahaan asuransi jiwa, karena pada dasarnya suatu perusahaan asuransi jiwa itu akan menerima tertanggung melalui tertanggung itu maksudnya si orangnya yang membeli polis asuransi ya, melalui suatu proses seleksi sehingga yang tertanggung itu pada umumnya memiliki kesehatan yang baik. Jadi ya tentu kalau tadi perhitungan tadi itu kan kita gunakan untuk perhitungan umum, kasarnya tabel mortalita itu kita gunakan untuk keperluan umum, misalkan memperkirakan probability-nya seseorang akan bertahan kayak tadi itu ya, di contoh soal tadi itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau di perusahaan asuransi jiwa pastinya mereka melakukan seleksi terlebih dahulu. Tidak semua orang mestinya bisa membeli polis asuransi gitu kan. Mestinya kalau bagus loh ya, perusahaan asuransinya bagus, mestinya dia mempertimbangkan banyak hal. Jadi nggak asal terima dana nasabah gitu ya kasarnya, kalau bagus. Tapi ya di luar sana banyak juga asuransi yang malah sifatnya kayak ya bukan menipu, gimana ya, ngakali itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngakali orang-orang yang tidak terlalu paham dan juga mereka tidak terlalu mempertimbangkan faktor resiko, sehingga ya yang penting dapat nasabah gitu. Dapat nasabah ya sepenting cari nasabah sebanyak-banyaknya, jadi dananya nasabah bisa masuk ke perusahaan asuransi tersebut gitu. Banyak yang seperti itu. Seharusnya yang bagus ya seperti ini, mereka menyeleksi juga, jadi yang tertanggung itu pada umumnya memiliki kesehatan yang baik, terutama untuk asuransi jiwa ya. Melalui proses seleksi ini, perusahaan asuransi jiwa berharap tingkat kematian yang dihasilkan akan lebih rendah daripada tingkat kematian yang ada dalam sensus populasi umum. Jadi yang tadi itu yang tabel yang awal. Kemudian berdasarkan pengalaman perusahaan jiwa, orang-orang yang baru saja selesai diseleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi tertanggung memiliki tingkat kematian yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok orang-orang yang seumuran dengan kelompok di atas. Ini dengan kelompok orang-orang yang seumuran dengan kelompok yang di atas, maksudnya seumuran dengan orang-orang yang ini tadi, yang tertanggung tadi, yang sudah lolos seleksi gitu, yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi tertanggung pada beberapa tahun yang lalu. Ini kalimat ini perlu dicerna dengan pelan-pelan. Kelompok orang-orang yang baru saja diseleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi tertanggung, sampai sini koma gitu ya, memiliki tingkat kematian yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok orang-orang seumuran dengan kelompok yang di atas tadi, yang telah dinyatakan memenuhi syarat itu tadi beberapa tahun yang lalu. Jadi tabel seleksi didefinisikan, ini boleh digarisbawahi ya, tabel seleksi didefinisikan sebagai tabel yang menunjukkan tingkat kematian yang dipengaruhi oleh umur dan waktu seleksinya. Nah, tabel ini dibuat tujuannya untuk membatasi resiko pada jangka waktu tertentu. Kasarnya jadi mempersempit gitu loh, kayak mempersempit range waktunya gitu. Karena berdasarkan data gitu ya, ini yang ditulis berdasarkan pengalaman perusahaan asuransi ternyata beda gitu ya resikonya. Beda resikonya antara orang yang sama-sama berusia 30 di survei sekarang lolos gitu, dengan orang yang sama-sama berusia 30 tapi surveinya dia itu 2 tahun yang lalu gitu kasarnya. Nah,
Jadi gampangnya seperti itu. Tabel seleksi ini dibuat untuk melihat pergeseran nilai itu gitu, karena ternyata tidak sama gitu. Nah, pada umumnya setiap tabel seleksi telah menentukan lamanya pengaruh masa seleksi. Misalkan terdapat suatu tabel mortalita dengan pengaruh masa seleksinya 5 tahun. Jadi nilai ini akan cenderung masih bisa diterima selama 5 tahun lah kasarnya. Hal ini berarti setelah 5 tahun, jarak antara umur dan saat diseleksi ini sudah tidak terpengaruh lagi gitu. Jadi harus dilakukan pendataan yang baru lah, kasar perhitungan yang baru. Dengan demikian, orang sekarang berumur 50 tahun dan mengalami proses seleksi 5 tahun akan memiliki tingkat kematian yang sama dengan orang yang sekarang berumur 50 tahun juga dan telah mengalami proses seleksi pada 6 atau 7 atau 8 atau 10 tahun yang lalu gitu. Jadi tabel seleksi itu pun punya masa aktif lah gampangnya. Nah, masa aktif berlakunya nilai itu. Jadi kalau menetapkan lama pengaruhnya masa aktifnya masa seleksi ini 2 tahun berarti. Maka setelah lewat 2 tahun, ya akhirnya resiko kematiannya akan kembali dianggap sama dengan orang-orang yang surveinya sudah lama-lama gitu, atau sudah kadaluarsa lah gitu, kasarnya sudah kadaluarsa ya. Kadaluarsa. Nah, terus ini boleh digarisbawahi lagi, tabel yang menunjukkan tingkat kematian seseorang yang telah tidak dipengaruhi lagi oleh masa seleksi disebut tabel ultima. Gitu kasarnya, yaitu tadi kalau yang tabel seleksi berarti dia kayaknya tabel yang ada masa aktifnya gitu ya. Jadi ada pengaruhnya, ada pengaruhnya ini diseleksinya kapan, umurnya berapa, masa berlaku seleksinya berapa. Tapi kalau yang tabel ultima itu sudah tidak dipengaruhi lagi oleh masa seleksi, jadi nggak ngaruh gitu ya. Nah, berikut ini disajikan tabel seleksi ultima dari Permanent Assurance tahun 979 sampai 82. Ini juga beliaunya mestinya ngambilnya dari bukunya Bowers. Kalau mau melihat keterangan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail, boleh melihat ke bukunya Bowers ya, monggo dipersilahkan untuk mengintip. Tadi saya sudah memberikan apa namanya, intipan gimana tuh artinya. Silakan ya. Oke, misalkan ini X, kalau di sini kita akan menggunakan kurung siku ini sebagai tanda bahwa dia disurvei pada disurvei tadi apa namanya, masa seleksinya adalah pada saat itu juga gitu. Jadi seleksinya pada saat itu juga. Jadi misalkan ini X-nya ini 30, terus ini ada tanda kurung, berarti ini adalah usia orang 30 dan diseleksi saat itu juga. Kemudian kalau ada tanda kurung plus 1 berarti itu umur 30, kemudian ya plus 1 tahun depannya gitu ya. Tahun depannya. Nah, ini penjelasannya kalau rumit. Berdasarkan tabel tersebut, misalkan diambil peluang kematian seseorang yang berusia 30 tahun, baik yang baru terseleksi 1 tahun yang lalu, ataupun yang periode seleksinya sudah tidak terpengaruh. Dari ketiga peluang tersebut diperoleh hubungan ini. Tabel seleksinya hanya berlaku 2 tahun ya, periode seleksinya hanya berlaku 2 tahun. Ini ternyata ini seseorang yang berusia 32 tahun kan ini 32 tahun itu memiliki ini nilainya, misalkan lihatlah dari sini aja ya, nilainya 250, peluangnya 250, peluang kematiannya 250. Nah, ternyata ini lebih rendah daripada peluang orang yang saat ini sama-sama 32 tapi surveinya setahun yang lalu. Kalau ini kan 32 dan surveinya kan barusan. Nah, kalau orang yang berusia 32 dan di surveinya itu 1 tahun lalu, itu masuknya di sini yang ini. Yang ini. Kenapa? Karena di sini adalah 31 plus 1. Artinya surveinya dia ketika berusia 31 dan sekarang sudah berusia plus 1, berarti kan usianya 32 kan. Jadi kan sebenarnya sama dengan yang ini. Tapi bisa dilihat bahwa yang baru disurvei atau surveinya yang baru diseleksi atau seleksinya itu baru saja, itu peluangnya cuma 250. Sedangkan yang 31 plus 1 peluangnya ternyata 352 peluang kematiannya.
Nah, orang yang sama-sama berusia, bukan orang yang sama, sorry saya ralat. Orang yang sama-sama berusia 32 tapi terseleksi 2 tahun sebelumnya, itu berarti ada di sini. Nah, 422. 422. Jadi ini kan orangnya 30 tahun pada saat diseleksi. Terus sekarang kan sudah plus 2. Berarti kan sekarang usianya 32 kan. Sama kan dengan ini. Tapi resiko peluang meninggalnya orang yang baru diseleksi masih lebih kecil daripada yang diseleksi tahun lalu, dan juga lebih kecil daripada yang diseleksi 2 tahun yang lalu. Gitu. Maksudnya penjelasan ini tuh kayak gitu. Penjelasannya kayak gitu. Jadi ternyata tidak sama gitu. Sama-sama orang yang berusia 32 tahun, tapi kapan dia masa seleksinya itu ternyata menghasilkan angka yang berbeda. Itu yang disebut dengan tabel seleksi. Nah, hal ini berarti bahwa tingkat kematian orang yang berusia 32 tahun yang baru diseleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi tertanggung lebih rendah daripada orang yang berusia sama tapi mengalami proses seleksi 1 tahun yang lalu. Ini tadi yang barusan saya jelasin, 250, 352 gitu ya. Selanjutnya dan seterusnya akibatnya diperoleh hubungan ini L X plus R sama dengan L X kurung siku plus L plus R. Artinya apa? Nah, ini nanti bacanya berarti L itu tadi kan banyaknya gitu ya. Atau kalau ini berarti di sini ini tingkat kematian. Ini sudah tidak berpengaruh. Selanjutnya ini artinya ya. Selanjutnya kedua orang tersebut tingkat kematiannya juga akan lebih rendah dengan orang yang berusia sama yang periode seleksinya sudah tidak berpengaruh. Dalam hal ini telah terseleksi 2 tahun yang lalu. Karena pada tabel ini periode seleksinya hanya 2 tahun. Akibatnya diperoleh LX plus R sama dengan LX kurung siku plus R. Jadi kalau sudah masa aktifnya tabel ini selesai, maka berarti umur tingkat kematian orang umur berapapun sama gitu, sama, karena sudah nggak berlaku lagi periode seleksinya. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang ini kayaknya ada beberapa kesalahan ketik. Saya menuju ke coretan saya saja ini ya, meskipun saya harap Anda juga melakukan ini di bukunya masing-masing. Jadi silakan dicoret-coret, ditelaah benar ini kira-kira kenapa ya dapat segitu gitu ya. Oke, pergunakan tabel 4.2.1 untuk menghitung ini. Jadi Anda disuruh pakai tabel yang ini tadi. Nah, tabel ini untuk berlatih menghitung 2P30. 2P30 masih ingat? P itu artinya adalah peluang seseorang bertahan hidup. Ya, peluang seseorang, kalau dibaca kira-kira begini, peluang seseorang yang berusia 30 tahun yang diseleksi pada saat itu juga gitu ya, yang baru saja diseleksi, boleh juga pakai kalimat itu karena ini pakai kurung siku. Yang baru saja diseleksi akan bertahan hidup sampai 2 tahun ke depan gitu. Jadi kita pakai bahasa yang sama dengan yang pertemuan minggu lalu. Cuman kita tambahkan notasi yang perlu. Kayak ini tadi, kita kan notasinya kan ngomongnya seleksi, masa seleksinya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Lebih bagus kalau Anda menuliskan artinya atau makna ini tadi, tulisan ini tadi di sebelah kanannya. Tulis lengkap biar nanti nggak lupa, biar cepat hafal. Ini juga sama, berarti peluang seseorang berusia 30 tahun dan baru saja diseleksi akan bertahan hidup 5 tahun kemudian, misalkan seperti itu. Kemudian perhitungannya seperti ini. Karena periode seleksinya 2 tahun, berarti kan sudah sama kan, sudah impas gitu. Maksudnya ya sudah nggak berlaku lagi gitu kasnya. Berarti L30 plus 2 itu sama dengan L32. Anda bisa lihat di tabel ya. Untuk L32-nya tinggal lihat di tabel. L30-nya juga bisa lihat di tabel, tinggal mau masukkan angkanya. Ini. Nah, di sini ya. Ini set tinggal dimasukkan. L32 sama L30 tinggal dimasukkan. Sejuk. Terus terus ini hati-hati ya, tapi ya hati-hati karena L yang ini tuh L yang siku. Kalau Anda menghitung L yang tanpa siku, lihatnya yang ini, yang kolom yang ini
Ya, hati-hati, itu kan L32-nya kan lihatnya dari sini, L32-nya ini. Jadi tabel itu bisa dibaca dari kiri, bisa dibaca dari kanan gitu ya. L32-nya dia bukan pakai L32 yang 9898 ini, bukan. Karena L32-nya kan nggak ada kurungnya kan, pakainya 9901 ini. Gitu ya, hati-hati. Kemudian sudah. Kemudian yang nomor 2 ini caranya sama. Nomor 3 itu ini salah ketik ini, coba saya ya. Nomor 3 itu yang ditanyakan adalah peluang, ini Q31 berarti peluang seseorang yang berusia 31 tahun dan baru diseleksi dan akan bertahan 1 tahun lagi, 1 tahun ke depan, akan meninggal 1 tahun kemudian. Jadi ini kan nggak ada angkanya kan, berarti 1. Ini segera Anda tulis lafadznya kayak Al-Quran aja. Translate-nya Anda bisa lihat di halaman 4.6 kalau lupa. Jadi di situ ada keterangannya, Anda bisa contoh tinggal menambahkan bagian kata terseleksinya. Nah, ini kan di sini kan 31. Di sini dia kok pakai 30. Ini salah ini di sini ini. Ini harusnya 31. Jadi 31 plus 2 sama dengan 33. Kenapa dikatakan sama dengan? Karena masa, sekali lagi, masa apa tadi ya? Masa berlakunya tabelnya adalah 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun ya sudah, berarti L31 plus 2 sama dengan L33. Loh, gimana ini? Sebentar. Ini harusnya enggak 30 ini ya, harusnya dia L31. Silakan diralat di bukunya masing-masing. Iya, susah. Ini harusnya L31 plus 2 sama dengan L33. Di sini berarti mengikuti ya, 1 Q31. Jadi kayak gini, ini yang benar yang saya lingkari ini di bawah, yang di bawah ini 1 garis Q31 tapi pakai kurung. Yang benar yang ini. Saya garis. Nah, yang benar yang ini. Kemudian ini berarti juga sama notasinya L31 plus 1. Ini salah 30-nya. Kemudian ini juga L30 juga salah, L31. Kemudian yang lain benar, ini sudah L33, ini sudah angka yang lain masuknya sudah benar gitu. Kemudian yang nomor 4 juga sama, berarti ini adalah peluang. Ini bacanya gimana nih berarti? Peluang seseorang yang berusia 31 tahun dan salah. Berarti 31 plus 1, 32. Peluang seseorang yang berusia 32 tahun dan diseleksi 1 tahun yang lalu akan meninggal sebelum 3 tahun kemudian. Gitu. Kayaknya. Oke, nanti silakan ditulis notasinya di sampingnya ya. Kemudian juga sama, ini di situ tertulis L30 plus 1 plus 3, salah ya, mestinya adalah yang benar yang ini L31 1 plus 3, berarti kan sama dengan L35. Kemudian di bagian sini ini juga salah. Ini salah, ini juga salah, ini harusnya ini 31 sesuai di soal. 31 plus 1. Terus ini juga harusnya 31 seperti yang saya ralat di atas ini, ini yang benar. Kemudian ini juga harusnya adalah 31, ini yang benar. Yang lainnya angka yang diinputkan insya Allah sudah benar. Nanti silakan dicek ya. Baik. Oke, selanjutnya untuk tabel seleksi dan tabel ultima sudah ya. Nanti silakan Anda latihan dan mengecek dan menuliskan mana yang mana yang paling rapi di buku Anda sendiri gitu ya, dan dilengkapi kenapa bisa begini dan begitu dan seterusnya ya. Selanjutnya saya geser ke hukum mortalitas, subbab yang terakhir. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Kalau di sini nanti di sini hukum mortalitas yang dibicarakan kali ini adalah hubungan yang terdapat pada fungsi survival dengan laju kematian. Jadi seiring dengan perkembangannya zaman dan kemajuan, hukum mortalita dirasakan belum sempurna. Jadi ada beberapa macam cara menghitung. Ada dari De Moivre, ada Gompertz, Meckham sama Weibull. Kita pun tidak perlu menghafalkan ini karena tidak selalu sering kita pakai. Cukup kita tahu saja yang mungkin paling sering dipakai adalah De Moivre sama Weibull lah. Weibull itu juga sering dipakai.
Langsung saja ke contoh. Di sini cuma diberi satu contoh, sayangnya kalau Anda ingin contoh yang lebih lengkap mungkin bisa lihat ke bukunya Bowers ya. Di sini diberikan informasi sebagai berikut. Dx sama dengan K. Masih ingat Dx tadi ya? Dx adalah, nah silakan lihat di sebab yang pertama. Kemudian diketahui E-nya 20-20, kalau dibaca translate-nya nah seperti ini, saya tulis di kanannya, harapan hidup orang berusia 20 tahun akan hidup sampai 20 tahun yang akan datang. Jadi harapan hidupnya ada 18. Kemudian dia menggunakan distribusinya seragam UDD ya. Yang diminta menentukan adalah Q 30 10 30. Jadi peluang kematian atau peluang seseorang yang berusia 30 tahun dan akan hidup 30 tahun lagi meninggal 10 tahun kemudian. Jadi T-nya 30, X 31, kalau tidak hafal ke halaman 4.6 ya. Silakan ditulis translate-nya di sebelahnya supaya cepat hafal. Nah, kalau pakai UDD ternyata notasinya seperti ini, kalau dijabarkan menjadi 30 P30 dikali, ini ada kalinya di sini, dikali 10 Q 60. Nah, pertama kita tentukan dulu fungsi survivalnya apa, SX-nya. Nah, karena di situ tidak diberikan keterangan pakai fungsi survival apa, jadi kita menggunakan de Moivre. Jadi SX sama dengan 1 min X per, ini bacanya apa nih? Sebentar. Omega. Ya, omega ini bacanya. X per omega. Kemudian karena di sini ini kita punya omega yang belum diketahui, jadi kalau X-nya kan variabelnya. Nah, si omega ini kan besaran yang belum diketahui nilainya, maka kita cari dulu omeganya menggunakan keterangan ini yang diketahui, harapan hidup. Nah, di harapan hidup ini kita pakai prinsip integral. Kalau lupa silakan ini cek di halaman 4.14. Silakan disubstitusikan, substitusikan. Kalau lupa ini saya biasanya seperti ini, kasih penjelasan. Dari sini ini saya kasih panah ke kanan. Ini loh, dari sini kan ini dulu. Jadi T P20 itu kan S20 plus T per S20. Kemudian berarti kita memasukkan ke fungsi survivalnya 1 min X per omega. Jadi di sini 1 min 20 plus T per omega, 1 min 20 per omega. Kemudian disamakan penyebutnya, dibalik, dibagi, dan seterusnya, ketemunya ini. Setelah ini kemudian diintegralkan, ketemunya ini, dan seterusnya. Setelah itu ketemunya omeganya adalah 120. Nah, Anda juga perlu ngecek ini. Pakai kalkulator, silakan dihitung apakah benar-benar menghasilkan 120. Itu pekerjaan Anda. Terus, dengan demikian, sekarang kita tinggal mengerjakan tugas yang utama, yaitu ini 30 P30 kali 10 Q60, kita masukkan ke rumusnya, ini S60 karena dari ini P ya kan, 33 tambah 30 kan 60. Kemudian ini kita masukkan seperti biasa, set masuk angka, ketemunya 0,111. Silakan dicek benar apa enggak gitu ya, silakan dicek. Jadi bagian ini perlu Anda ngitung sendiri supaya tahu benar-benar hasilnya segitu apa enggak gitu ya. Oke, terus yang terakhir ini membahas tentang rumus rekursi untuk menghitung nilai harapan setiap usia. Pakainya dia pakai discrete karena pakai sigma. Bisa juga pakai yang kontinu seperti ini, tapi mungkin karena ini tidak terlalu sering muncul ya, tapi tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah di bagian ini, tapi mungkin karena jarang muncul, saya tidak bahas bagian ini. Kayaknya sudah cukup untuk bisa memahami poin-poin pentingnya tadi yang saya sampaikan, yaitu istilah-istilah dalam tabel mortalita. Jadi Anda mengenal DX, mengenal LX, kemudian hubungan antara fungsi survival dengan tabel mortalita, perbedaan antara tabel seleksi dan tabel ultima, dan juga hukum-hukum mortalita yang tadi ya di de Moivre, kemudian Weibull dan lainnya gitu. Kalau Anda kurang jelas boleh ditanyakan. Kemudian sebagai tambahan silahkan Anda banyak mencoba membaca dan melihat dari bukunya Bowers gitu, kalau sedang longgar segalanya gitu ya. Kira-kira itu saja penjelasan dari saya untuk pertemuan yang ke-7 kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup, bisa atau di LMS. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.